Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MP2M Bapak Yandri telah memberikan izin untuk memberikan laporan tentang laporan kemajuan penelitian yang telah saya lakukan. Nah, berikut halaman judul dari laporan saya itu nama saya Hendra Deni Saputra berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Otomotif. Jadi judul penelitian yang saya angkat pada penelitian yang didampingi oleh PMBB UNT itu tentang pengaruh media learning terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa jurusan Teknik Otomotif. Yuk, kita mulai dari bab 1. Jadi bab 1 ini didasari oleh latar belakang. Pertama, penelitian saya sebelumnya yang sudah saya publikasikan pada jurnal POL itu tentang pengembangan media learning yang intinya menghasilkan media learning yang praktis dan valid tentu akan efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Tapi pada fakta di lapangan, saya masih mendapatkan masih rendahnya hasil belajar mahasiswa. Jadi dari itu saya rinci menjadi terdapat dua faktor. Ini juga sudah ada pada penelitian saya sebelumnya yang sudah saya publish, jurnal Infotek. Terdapat faktor internal dan eksternal. Jadi yang kalau penelitian saya sebelumnya faktor eksternalnya itu motivasi. Jadi rencananya saya ingin sesuai dengan sejalan dengan penelitian yang POL, bagaimana faktor eksternal itu media learning. Apakah media learning ini menjadi pengaruh dari hasil belajar atau tidak? Atau bagaimana signifikannya pengaruhnya media learning. Jadi dari ini kita berikan tinjauan pustaka atau bagian teorinya itu tentang hasil belajar. Jadi beberapa pendapat saya rangkum. Jadi hasil belajar itu merupakan hasil yang telah dicapai dan dikerjakan dan dilaksanakan dan sebagainya oleh mahasiswa. Jadi dari hasil yang telah dicapai dan dilakukan itu ternyata masih rendah. Jadi yang dinilai dari hasil belajar itu tentu ada 3 ranah seperti yang bisa kita pelajari: kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, psikomotor, keterampilan. Jadi karena memang fokus penelitian saya itu melihat pengaruh dari faktor eksternal, tentu yang kita bahas tentang media learning. Secara umum, jadi learning itu bisa diartikan adalah media pembelajaran yang membantu salah satu pendidik untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Itu penggunanya ya, secara konvensional, tidak secara tatap muka, diskusi, tapi melalui media jaringan internet atau media jaringan internet. Jadi dari itu saya rancang kerangka konseptualnya. Ada mahasiswa yang rendah hasil belajarnya, tentu kita berikan media learning, kita berikan eksperimen bagaimana media learning itu pemberian materi, tes, dan nanti kita uji apakah memang terjadi peningkatan hasil belajar. Berikut metodologi penelitian yang saya lakukan. Jadi penelitian yang sudah saya lakukan ini termasuk penelitian eksperimen. Di kajian yang penelitian yang sesuai dengan kondisi nyata. Jadi memang real apa yang terjadi rendah, kita coba berikan learning, kita mengadopsi salah satu grup eksperimennya untuk dikontrol secara cermat. Jadi desain yang saya gunakan random control group post test only design. Jadi grupnya random dengan teknik post test only design. Good. Jadi populasi dan sampel saya itu mahasiswa D3 Teknik Otomotif Padang yang mengambil konstruksi pada kendaraan sebanyak 28 mahasiswa. Jadi dari rencana eksperimen, teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu data soal post test yang diberikan melalui media learning. Jadi kita akan melihat apa betul nanti media ini memiliki pengaruh. Jadi sesudah dilakukan, kita lakukan soal uji coba. Soal uji coba ini berguna untuk melihat validitas dan realitas soal, dan misalnya juga untuk melihat daya beda dan dari penelitian yang sudah saya lakukan, terdapat beberapa soal yang tidak valid.
dari reliabilitas, soal ini termasuk reliabilitas tinggi. Daya beda ada beberapa yang bedanya sedikit, kalau lihat keluaran ada beberapa yang jelek, tambah sukar, tambah mudah. Jadi itu ada beberapa yang dibuang, jadi didapatkan soal post-test itu sekitar 20 soal dari 25. Jadi berikut sesudah itu kita lakukan pemberian soal post-test melalui e-learning, lakukan pengujian, supaya kita akan melihat apakah soal yang ini, data yang kita berikan ini normal. Lanjut, apakah sesudah itu kita lakukan uji objektivitas. Lanjut, terakhir kita lakukan hipotesis, melihat apakah betul terdapat pengaruh terhadap media learning. Jadi dari itu luaran yang saya coba sampaikan itu sudah saya submit kepada Viser ISS AERS 2020 UNP yang dikelola. Jadi abstrak saya sudah masuk dan insya Allah kalau memang diterima ini akan dilanjutkan untuk pembuatan penyempurnaan full paper. Ya. Jadi dari kemajuan penelitian yang sudah saya lakukan, untuk sementara kesimpulan penelitian saya yaitu penggunaan media e-learning yang diberikan oleh saya sebagai peneliti tidak berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa jurusan otomotif Fakultas Teknik UNP. Jadi mungkin saran saya untuk dalam artian bukan medianya e-learning yang jelek, tapi mungkin kita coba maksimalkan media e-learning dengan media-media kombinasi yang lebih menarik lagi, mungkin pemberian soal itu video atau yang lain, jadi supaya dan terima kasih. Pak